Jokowi senang Megawati sebut capres PDIP berasal dari kader sendiri. Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi out. Saya tetap menempatkan diri saya itu bahwa kader terbaik PDI Perjuangan. Nah, kalau insya Allah kita bisa menang hat-trick ketiga kali, harusnya orang tersebut adalah orang yang memang betul-betul paling tidak pernah ikut berjuang, pernah memperhatikan partai, dan ikut berdarah-darah dalam membangun PDI Perjuangan selama ini. Dia kira-kira ingin mengatakan di tengah konfrontasi terbuka dengan kubu Puan, ini saya kok diperlakukan seperti anak kos di partai. Jokowi senang Megawati sebut capres PDIP berasal dari kader sendiri. Presiden RI Joko Widodo mengaku senang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut calon presiden partainya akan berasal dari kader sendiri. Saya sangat senang sekali tadi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa calon presiden adalah dari kader sendiri. Dan Jokowi dalam acara HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa. Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan juga mengaku senang karena Megawati sangat tenang dan berhati-hati dalam memutuskan figur yang akan diusung sebagai capres pada Pilpres 2024. Bu Mega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu. Seperti yang lain-lainnya, didesak-desak dari manapun tidak goyah meski namanya sudah di kantongnya Bu Mega. Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi out. Akibatnya kan saya suka bingung loh Bapak Presiden. Kok bilang koalisi? Tidak ada. Kalau kerjasama, yes. Kenapa? Koalisi itu kan saya ngikuti terus yang namanya pemilihan Prime Minister. Kenapa bedanya kita apa? Kita nggak punya Perdana Menteri. Puan ingin menegaskan yang sangat Soekarnois dan pernah membesarkan PDIP adalah dirinya, ketimbang kader-kader yang lain, termasuk misalnya Ganjar Pranowo. Bahkan kalau kita melihat clue yang disampaikan oleh Puan bahwa capres adalah mereka yang kemudian dekat dengan rakyat, menyapa langsung kesulitan hidup mereka, bukan mereka yang kemudian melihat persoalan dari media sosial dan hanya asik pencitraan. Itu kan narasi-narasi yang sebenarnya secara tidak langsung ingin mengkritik pihak dan figur lain di luar Puan Maharani. Tentang 2 kali berkuasa dan punya potensi ketiga kali gitu ya. Lalu ingin mengajak kembali, mendesain kembali sistem yang akan menyulitkan partai-partai politik yang lain. Karena partai-partai politik sistem proporsional tertutup ini punya potensi akan meminggirkan banyak partai politik untuk masuk ke parlemen ya. Judicial review yang akan kemudian mengusulkan proporsional tertutup, ya silakan saja bagaimana MK memutuskan. Toh kemarin juga proporsional terbuka PDI Perjuangan juga mengikuti hal tersebut. Jadi kita ikuti apa yang akan menjadi keputusan dari MK itu aja. Jadi ketidakhadiran PDI Perjuangan bukan karena kami tidak bersepakat atau sepakat, namun kita mengikuti saja apa yang akan dijalankan oleh MK sesuai dengan judicial review yang ada. Dia kira-kira ingin mengatakan di tengah konfrontasi terbuka dengan kubu Puan, ini saya kok diperlakukan seperti anak kos di partai. Jokowi senang Megawati sebut capres PDIP berasal dari kader sendiri. Presiden RI Joko Widodo mengaku senang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut calon presiden partainya akan berasal dari kader sendiri. Saya sangat senang sekali tadi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa calon presiden adalah dari kader sendiri. Dan Jokowi dalam acara HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jexpo Kemayoran, Jakarta,
bahasa. Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan juga mengaku senang karena Megawati sangat tenang dan berhati-hati dalam memutuskan figur yang akan diusung sebagai capres pada Pilpres 2024. Bu Mega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah meski namanya sudah di kantongnya Bu Mega. Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi out. Akibatnya kan saya suka bingung loh Bapak Presiden. Kok bilang koalisi? Tidak ada. Kalau kerjasama, yes. Kenapa? Koalisi itu kan saya ngikuti terus yang namanya pemilihan Prime Minister. Kenapa bedanya kita Pak? Kita nggak punya Perdana Menteri. Tentang 2 kali berkuasa dan punya potensi ketiga kali gitu ya. Lalu ingin mengajak kembali, mendesain kembali sistem yang akan menyulitkan partai-partai politik yang lain. Karena partai-partai untuk sistem proporsional tertutup ini punya potensi akan meminggirkan banyak partai politik untuk masuk ke parlemen ya. Puan ingin menegaskan yang sangat Soekarnois dan pernah membesarkan PDIP adalah dirinya ketimbang kader-kader yang lain, termasuk misalnya Ganjar Pranowo. Bahkan kalau kita melihat clue yang disampaikan oleh Puan bahwa capres adalah mereka yang kemudian dekat dengan rakyat, menyapa langsung kesulitan hidup mereka, bukan mereka yang kemudian melihat persoalan dari media sosial dan hanya asik pencitraan. Itu kan narasi-narasi yang sebenarnya secara tidak langsung ingin mengkritik pihak dan figur lain di luar Puan Maharani. Judicial review yang akan kemudian mengusulkan proporsional tertutup, ya silakan saja bagaimana MK memutuskan. Toh kemarin-kemarin juga proporsional terbuka PDI Perjuangan juga mengikuti hal tersebut. Jadi kita ikuti apa yang akan menjadi keputusan dari MK itu aja. Jadi ketidakhadiran PDI Perjuangan bukan karena kami tidak bersepakat atau sepakat, namun kita mengikuti saja apa yang akan dijalankan oleh MK sesuai dengan judicial review yang ada. Dia kira-kira ingin mengatakan di tengah konfrontasi terbuka dengan kubu Puan, ini saya kok diperlakukan seperti anak kos di partai. Puan ingin menegaskan yang sangat Soekarnois dan pernah membesarkan PDIP adalah dirinya ketimbang kader-kader yang lain, termasuk misalnya Ganjar Pranowo. Bahkan kalau kita melihat clue yang disampaikan oleh Puan bahwa capres adalah mereka yang kemudian dekat dengan rakyat, menyapa langsung kesulitan hidup mereka, bukan mereka yang kemudian melihat persoalan dari media sosial dan hanya asik pencitraan. Itu kan narasi-narasi yang sebenarnya secara tidak langsung ingin mengkritik pihak dan figur lain di luar Puan Maharani.